Baiklah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, pada saat siang hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu saya menyapa Bapak Ibu yang kasih Tuhan tempat ini, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan yang berada di rumah. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau merenungkan ibadah kita pada Tuhan, kita mengangkat pujian kita pada Tuhan, berikan rasa syukur kita kepadanya. Kita mengatakan pada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup kita, karena Tuhanlah yang di samping kita, makanya kita mampu untuk menghadapi segala pencobaan, masalah, rintangan. Karena Tuhan, karena pengurapan Tuhan yang mengungkapi kita dapat tetap berada di tempat ini. Kita masih bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita masih merenungkan, kita panjatkan syukur kita pada Tuhan pada siang hari ini. Betapa berterima kasihnya kita bahwa Dia masih memberikan kita napas kehidupan untuk dapat beribadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sendiri
berikan kami berkat lebih lagi Tuhan, untuk lebih lagi mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu, untuk lebih lagi mau datang ya Bapa beribadah kepadamu Tuhan. Jangan biarkan Bapa pandemi COVID-19 ini Tuhan menghalangi kami untuk datang kepadamu Tuhan. Dan biarkanlah ini semua berakhir ya Bapa, karena kami akhirnya percaya tangan pengurapan Tuhan menyertai anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami mau memulai dan memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya segala roh jahat yang mengganggu kami dalam nama Yesus kami tengking, kami tolak, kami hancurkan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya hanya Roh Allah Roh Kudus yang menyertai kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kita yang siap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu di tempat ini. Shalom. Juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Shalom Bapak Ibu yang berada di rumah. Kita akan memuliakan nama Tuhan pada siang hari ini. Walaupun kita tidak dapat berkumpul beramai-ramai seperti biasa, tapi kita masih bisa beribadah pada Tuhan melalui via online. Terima kasih. Baiklah, kita akan mengangkat pujian kita pada siang hari ini. Kita mau mengatakan pada Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Kita mau maju nyatakan kuasa, kita mau buat diri sebentar. Amin. Kita
Yesus rayakan. Kita mau merayakan hari kemenangan Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Marilah kita katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, dan hidup selamanya, selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita katakan rayakan Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari rayakan kemenangan Tuhan. Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Katakan Dia naik, Dia naik, Dia naik, dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Selamat kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Baiklah, saatnya kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita kembali merenungkan untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau berdiam diri Bapa, tenang untuk mendengarkan firman Bapa. Dan Engkau memberkati Tuhan kami di tempat ini dan juga jemaat yang berada di rumah Tuhan, untuk bukan sebagai pendengar saja tapi sebagai pelaku firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapa. Berkati hamba-Mu lebih lagi dan hamba-Mu mampu untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menjadi kesaksian yang baik. Haleluya. Baiklah Bapak yang dikasih Tuhan, kita mengangkat pujian kita padanya, kita katakan, Tuhan diri. Haleluya Yesus. Kami hanya dapat jalan hanya karena Yesus sekali di samping kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku
dapat jalani hanya karena Yesus. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku. Dia setia menolongku berseru berharap pada Yesus. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam terganggu seluruh hidupku, tak akan goyah selama ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Amin. Kita percaya apapun yang kita lakukan, kita tetap mengandalkan Tuhan setiap langkah kita. Ajarnya Tuhan penuh kuasa, menyertai setiap keadaan kita. Dalam tangan Tuhan seluruh hidup kita akan goyah untuk selamanya. Tangkap ujian dari awal kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Tangan pada Tuhan, kekuatan di hidupku. Saya undang untuk Bapak Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya menghormati Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah
kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan dan perbuat bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Hari ini Tuhan Yesus, izinkan kami menikmati firman. Dan biarkanlah umat-Mu Tuhan siap untuk membukakan hatinya, siap untuk menikmati di dalam hidupnya, dan siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami umat-Mu, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak saudara Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom yang di rumah. Kita kembali bertemu beribadah. Saya yakin dan percaya keadaan kita pasti sehat. Amin. Baiklah saudara yang dikasih Tuhan, siang hari yang indah ini izinkan firman Tuhan boleh masuk dalam setiap ruangan-ruangan di dalam hidupmu. Izinkan firman Tuhan yang sebentar kau akan perdengarkan membenahi dan menjamah setiap pikiran-pikiran di dalam hidupmu. Haleluya. Baiklah, hari ini kita akan buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 11 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, mari kita boleh memperhatikan Alkitab kita dan membuka Alkitab kita, serta kita boleh membaca dan menikmatinya. Aku berkata kepadamu, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi umat dipenuhi, dikuasai, dibenahi akan firman Tuhan. Sekali lagi, sekalipun ibadah kita hanya kita lakukan di rumah-rumah, dan sekalipun jumlahnya tidak banyak, yakin dan percayalah hadirat Tuhan tetap ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan hari ini diajarkan untuk menjadi seorang pendoa yang luar biasa. Kenapa menjadi seorang pendoa? Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapi setiap firman-Nya. Karena kita tahu kita adalah orang-orang pilihan dan panggilan Tuhan untuk pergi ke seluruh penjuru dunia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari ini COVID membatasi
segala sesuatu yang kita lakukan. Namun kerjakanlah apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kalau saya berkata kemarin, lakukanlah atau buatlah persekutuan doa di dalam rumahmu, keluargamu, agar apa ibu bapak saudara kasih Tuhan? Agar hidupmu dan keluargamu tidak kering. Doa itu luar biasa. Hari ini kita akan baca atau menikmati firman Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan. Mari jadi orang-orang yang siap melangkah dan siap setia untuk Tuhan. Bagi kita telah dibagi firman Tuhan di setiap jemaat. Supaya apa? Saudara yang kasih Tuhan, supaya kita diingatkan. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggalkan Dia. Supaya apa? Supaya hidup kita itu diisi oleh Tuhan. Doa itu berguna dalam hidupmu pribadi lepas pribadi. Doa itu mendatangkan satu perubahan yang besar. Jikalau engkau benar-benar melakukan dalam hidup. Dan melalui doa, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan mendatangkan mukjizat yang luar biasa. Karena itu, mari menjadi umat yang berdoa di hadapan Tuhan. Ada banyak orang berdoa, tapi doanya itu seperti apa? Mungkin selama ini kita telah berdoa, kita berkata, aku telah lama berdoa, tapi setiap jawaban doaku tidak ada. Mungkin Tuhan diam, mungkin Tuhan tidak suka denganku, mungkin Tuhan tidak lagi mengenal aku. Itu salah ibu bapak saudara kasih Tuhan. Kenapa doamu tidak terjawab oleh Tuhan? Bisa jadi karena Tuhan ingin menguji hatimu, imanmu, seberapa kuat dan seberapa tabah engkau. Saat Tuhan tidak menjawab atau belum menjawab. Tuhan itu karena Tuhan yang tutup telinga atas setiap doa-doa. Firman-Nya berkata, satu tetes air matamu Dia tampung di kirbaknya yang kudus. Dia hanya menguji kita. Itu sebabnya Dia menahan jawaban doa kita. Tapi setelah kita tahan uji, setelah kesabaran kita miliki, yakin dan percayalah doa yang engkau minta, bahkan lebih dari itu Tuhan akan jawab. Lebih dari apa yang engkau minta. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau lihat dan timbul di dalam hatimu, Tuhan berikan lebih dari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang unjuk pada hidup kita. Apakah kita ini adalah seorang pendoa Tuhan? Apakah kita telah membangun mezbah di rumah kita sendiri? Apakah mezbah yang kita bangun itu telah kudus adanya? Dan apakah mezbah yang kita bangun itu telah mengundang hadiratnya Allah?
Di dalam keluarga, doa itu sangat penting untuk dibantu saudara kasih. Jikalau hidupmu tidak berdoa, yakin dan percayalah, maka akan berantakan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tetap berdoa. Dan dia pun berdoa kepada Bapanya yang ada di surga. Yesus lakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya di surga. Yesus melakukan perintah-perintah yang Bapanya inginkan dalam setiap kehidupan umatnya. Hari ini Tuhan inginkan kita menjadi pendoanya Allah. Mari, saudara yang kasih Tuhan, mari sekali lagi saya mau ajak kita untuk bangun. Jangan sia-siakan waktu ini karena engkau tidak beribadah ke gereja. Di rumah pun engkau tidak lakukan, itu salah. Tapi hari ini sekalipun pemerintah berkata tidak boleh beribadah di gereja, tidak boleh berkumpul-kumpul untuk beribadah, bangun mesbahnya Tuhan di rumah. Karena saya mau ingatkan kembali, Tuhan itu tidak hanya hadir di gereja saja. Mari bangun Ibu Bapak kasih Tuhan. Bangun dari tidurmu yang terlelap. Apa yang akan terjadi nantinya? Apa yang akan terjadi besok? Jikalau hidup kita jauh dari Tuhan, kelanjutan hidup ini bagaimana? Mari hari ini bangun mesbah. Mari menjadi pendoanya Tuhan. Ajak keluargamu rangkul. Mungkin selama ini engkau jauh dari keluargamu. Mungkin selama ini pertengkaran selalu terjadi di dalam keluargamu. Mungkin selama ini permusuhan terjadi di dalam keluargamu. Hari ini dengan membuat mesbahnya Tuhan di rumahmu, yakin dan percayalah akan terjadi satu keakraban yang luar biasa. Buka hatimu, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan. Sekali lagi, waktu-waktu yang Tuhan berikan ini tidak banyak sebenarnya. Covid ini melanda di Indonesia bahkan di dunia. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan bagi setiap umat tidak boleh beribadah di gereja? Apa sebenarnya maksud Tuhan? Kita tidak tahu. Tapi yakin dan percayalah, maksudnya Tuhan itu baik. Di balik semua ini Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang sebentar lagi akan diberikan kepada setiap. Untuk itu mari bangun mesbahnya Tuhan di rumah. Mari jadi pendoa. Adakan doa di dalam keluargamu. Supaya apa? Supaya keluargamu mendapatkan berkat dan sukacita. Kalau kita lakukan doa dalam keluarga kita, kita tahu bahwa jika kita berdoa kepada Tuhan itu sangat menyenangkan sebenarnya. Sangat menyenangkan. Doa ini adalah jembatan bagi kita. Doa ini adalah kunci bagi kita. Doa ini adalah senjata untuk mengalahkan segala sesuatu.
Tuhan berkata, percayalah kepada Allah. Dia berkata, mari asalkan jangan bimbang hatimu, jangan risau hatimu. Asalkan ibu bapak saudara kasih Tuhan, asalkan jangan bimbang hati kita, maka firman-Nya berkata, segala sesuatu akan terjadi bagi kita. Hari ini firman Tuhan sampaikan dari kita dan mengajarkan kita dan mengajak kita untuk membangun kehidupan doa. Karena doa itu sangat penting di dalam keluargamu dan hidup kita pribadi pasti tadi. Ibu bapak saudara kasih, jangan pernah sia-siakan waktu. Jangan biarkan waktu yang engkau jalani berlalu tanpa tidak melakukan apapun. Tapi hari ini mari genapi firman Tuhan. Hari ini mari lakukan firman Tuhan yang mungkin selama ini engkau belum lakukan. Mungkin selama ini kau menunda-nundanya. Hari ini mari genapi firman Tuhan dalam dirimu dan keluargamu. Mari saudara. Yesus menginginkan apa yang Bapaknya rencanakan tergenapi. Yesus lakukan apa perintah Bapaknya. Dia pergi ke seluruh penjuru dunia. Dia beritakan firman Tuhan. Sekalipun orang meludahinya, sekalipun orang mengusirnya, dan banyak orang yang tidak menerima dan alih-alih Taurat bertentangan dengan dia, tapi dia tetap berjalan. Karena apa? Karena dia tahu yang harus dilakukan adalah kehendak Bapaknya di surga. Hari ini harus apakah kita, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, di tengah COVID yang melanda ini, harus bagaimana kita? Apakah saat COVID kena pada dirimu baru kita menjadi seorang pendoanya Allah? Jangan sampai itu terjadi. Dan agar itu tidak terjadi dalam hidup kita, mari jadi orang doanya. Ingat, doa itu mengubah segala sesuatu. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 5 ayat 16 bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini bagus sekali. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Ini dia. Hari ini Tuhan unjuk kita untuk membenahi diri kita dengan melakukan persekutuan di rumah, dengan melakukan doa-doa di rumah, maka keakraban akan terjadi, Bapak Saudara. Maka pengampunan akan terjadi. Saling mengasihi itu pun akan terjadi dalam keluarga. Yakin dan percayalah. Bahkan kita boleh pegangan tangan dengan erat, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan kita boleh berdoa
untuk kebebasan kita dari COVID ini. Bahkan kita boleh berdoa sesuai dengan firman Tuhan, jikalau imanmu ada, engkau akan bisa pindahkan gunung ini ke tempat yang lain dan ratakan gunung yang tinggi. Jikalau iman kita ada. Bukankah iman itu timbul melalui firman Tuhan? Dan bukankah iman itu timbul melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami? Hari ini kita dicobai dengan virus yang mematikan, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara-negara. Dan sampai dengan hari ini belum ada obatnya. Nah, ibu bapak sama kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berdoa. Gubernur kita mengajak kita untuk berdoa. Berdoa bersama, sekalipun berada di rumah masing-masing. Ayo mari, kita boleh berdoa di dalam rumah. Ajak keluargamu, rangkul anak-anakmu, rangkul istri dan suami. Kita boleh saling mengampuni, kita boleh berdoa satu sama lain agar segala sesuatunya Tuhan lancarkan dalam hidup kita. Sekali lagi mari, firman Tuhan berkata, asal tidak bimbang hatimu, tetapi percaya, maka akan terjadi. Buka hatimu, saudara yang kasih Tuhan. Jadilah orang yang bisa menerima dan mengasihi. Jadilah orang yang bisa mengampuni. Jadilah orang yang bisa merangkul, sama seperti Bapa merangkul anak. Hari ini jadikan doa dalam keluarga itu sebagai pedang, sebagai kekuatan. Bapak Abraham berdoa kepada bapaknya Yusuf. Dan lihat apa yang diminta Bapak Abraham terpenuhi. Saudara yang kasih Tuhan, yakin dan percayalah di balik ini semua, Tuhan punya waktu. Dan yakin dan percayalah, tidak ada perbuatan Tuhan yang mengecewakan umat-Nya. Sekalipun terkadang kita yang mengecewakan Dia. Hari ini jadikan doa itu luar biasa dalam hidupmu, dalam keluargamu. Saya mau katakan kembali, jadikan doa itu senjata. Senjata kita untuk melawan penguasa-penguasa ataupun roh-roh penghulu ataupun iblis. Senjata kita untuk melawan COVID. Agar apa? Agar kita tidak terkena COVID. Jadikan doa itu sebagai kunci kita. Kunci kita untuk membuka kerajaan Tuhan. Kunci kita untuk membuka berkat-berkat-Nya. Jadikan doa itu sebagai benteng yang kuat dalam hidup kita dan keluarga kita. Sehingga saat badai datang, masalah datang, kita tidak cepat remuk, tetapi tetap kokoh. Nah, saudara, hari ini firman diperdengarkan bagi kita. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjadi pendoa. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya untuk membangun persekutuan doa dan iman. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, mari berdoa.
Dan dia berkata kepada murid-murid, tanpa doa maka hidup ini akan rusak. Nah saudara, hari ini jangan jadi orang Kristen yang kering, seperti pohon ara yang kering dan ditutup oleh Tuhan. Jangan jadi pohon yang tidak menghasilkan buah. Tapi mari jadi orang Kristen yang berbuah manis bagi keluarga dan bagi orang lain. Hari ini saya mau mengajak kita umat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang telah bergabung bersama kami dan yang menonton live ini, bangun persekutuan doa dalam hidupmu. Bangun persekutuan doa dalam keluarga. Tanpa doa, ingatlah saudara, tanpa doa hidup ini hampa. Berkat-berkat Tuhan tidak akan melimpah jikalau kita tidak berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tapi berkat Tuhan akan melimpah bagi kita jikalau kita berdoa. Jadilah orang yang berdoa, yang tidak hanya meminta kesenangannya sendiri. Jadilah orang yang tidak hanya berdoa mementingkan dirinya sendiri. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, siang hari ini sekalipun jarak memisahkan kita untuk beribadah, namun jangan pernah takut. Jangan pernah takut akan apapun. Untuk itu, nikmati firman yang engkau baca. Ingat, kalau saat kita baca firman, maka hati kita itu akan mengalami yang namanya damai. Saat hidupmu dipenuhi oleh firman Tuhan, maka hidupmu akan mengatur dan diatur oleh Tuhan. Hari ini yakinkan bahwasannya doa mengubah segala sesuatu dalam hidupmu. Yakinkan hidupmu, dirimu, dan keluargamu bahwa doa itu mendatangkan mukjizat yang luar biasa. Agar COVID ini berlalu, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Jadilah pendoanya Tuhan yang membangun mezbahnya Tuhan, dan jadilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat imanmu, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Bapamu. Amin. Itu firman Tuhan. Kita boleh datang di hadapan Tuhan, kita boleh menyenangkan hatinya, kita boleh menikmati kasih kemurahan yang Tuhan curahkan bagi setiap kita umat. Saya ajak kita untuk berdoa di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami. Dan hari ini kami akan menjadi orang-orang kesukaan Tuhan. Kami akan buat persekutuan doa di dalam rumah kami, dan jadikan kami pendoa-pendoanya Tuhan, sehingga waktunya tiba nanti nama kami ada Engkau panggil. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu hari ini yang kami perdengar, biarlah Tuhan membukakan setiap hati umat. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar hari ini menyentuh setiap hati kami. Dan firman yang hari ini kami dengar, biarlah mengubah setiap kami.
Pujilah namamu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku saya serahkan pada sebagai pendengar saja Bapa, tapi sebagai pelaksana firman-Mu. Berkati kami agar kami melaksanakan firman-Mu Tuhan, dengan doa yang benar, dengan yakin doakan sangat besar kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Berkati kiranya 30, 60, sampai 100 kali lipat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, Bapak yang kasih Tuhan, kita akan berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau mengangkat lagu pujian kita padanya. Kita katakan segala puji syukur. Tinggikan namamu Tuhan.
hari ibadah hari Selasa dan Jumat kita tetap ibadahkan live di Facebook. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan tetap datang di ibadah, mau di sini baik pun mau yang berada di rumah. Itu saja pengumuman pada siang hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, kita mengangkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu. Dan di akhir pujian ini nanti saya serahkan kepada hamba-Nya untuk memberikan doa berkat pada kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan katakan syukur Setiap hari ini Bapa, Sampai ini Tuhan adakan syukur setiap hari ini Tuhan, setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagi-Mu ya Bapa di dalam surga. Kalau pada siang hari ini ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini. Kami sudah mengangkat pujian, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Kami sudah memuliakan nama-Mu yang maha kuasa itu ya Bapa, bahkan yang maha dahsyat untuk memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau mengisi hati kami lewat firman-Mu, bahwa kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu tentang doa ya Allahku. Kami percaya ya Tuhan, tanpa doa kami tidak bisa berdiri Tuhan. Tanpa doa kami tidak bisa hadir di tempat ini ya Allahku. Tanpa doa kami tidak akan menerima janji-janji Tuhan. Oleh karena itu Bapa, semakin Kau sadarkan hidup kami untuk lebih lagi memuliakan Engkau lewat doa kami. Lebih lagi kami Tuhan mengenal Engkau ya Allahku. Karena kami percaya hanya Tuhanlah yang memberikan keselamatan, hanya Tuhanlah yang memberi yaitu kekuatan. Bahkan Bapa, benteng yang teguh dalam setiap kehidupan kami untuk menjalani setiap masalah yang sedang terjadi di dunia ini. Bapa yang baik dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan, maupun jemaat-Mu yang melakukan mesbah doa di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau sadarkan hati mereka masing-masing untuk mengisi waktu yang singkat ini, mengisi waktu yang sisa ini, mengisi waktu yang tidak lama lagi ini ya Bapa, di dalam doa ya Tuhan. Supaya setiap keluarga jemaat masing-masing melakukan doa di rumah mereka untuk memberitakan firman-Mu, mengasih tahu kabar baik terhadap anak-anak mereka ya Tuhan. Memberitahukan kabar keselamatan itu di dalam setiap keluarga mereka ya Bapa. Janganlah Tuhan mereka lupa dan jangan lalai, jangan terlena ya Allahku. Mari bangkitkan iman kepercayaan mereka untuk bangkit dari tidur mereka, menyerahkan setiap kehidupan mereka, bahkan anak-anak istri kepada Tuhan, sehingga dalam pimpinan Tuhan semuanya mereka rasakan ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah mereka masing-masing ya Allahku, sebagaimana Engkau yang sudah memberkati ibadah kami hari ini di tempat ini ya Bapa. Berkati jugalah ibadah keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Bahkan berkati juga hati mereka, bahkan persembahan mereka. Biarlah Engkau berkati dengan luar biasa ya Bapa. Engkau yang kami andalkan untuk turut campur tangan mendatangkan berkat melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Bapa, kami tidak lupa berdoa buat jemaatmu seluruhnya, baik anak sekolah minggu muda-mudi ya Bapa, selalu kami serahkan ke dalam Tuhan, supaya dengan lawatanmu yang mereka rasakannya Bapa, supaya jangan mereka Tuhan lalai, supaya jangan mereka Tuhan lupa akan namamu di akhir zaman ini. Semuanya Tuhan, gerakkan hati mereka untuk berseru memanggil Engkau Yesus penyelamat dalam hidup kami. Ajari semua mereka Tuhan, baik sekolah minggu muda-mudi, tolong Bapa, Engkau bekerja tetap mengingatkan mereka untuk mengutamakan Engkau ya Allahku. Jangan biarkan mereka Tuhan, jangan lepaskan tangan mereka, mari pegang tangan mereka erat-erat Tuhan, dekat kepada Engkau, supaya mereka siap bersiap semuanya menanti hari kedatangan-Mu yang sudah dekatinya Bapa, sehingga semua jemaat-Mu akan terpilih, bukan hanya terpanggil tetapi terpilih masuk dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya terjadi bagi kehidupan jemaat-Mu semua, baik anak-anak, baik muda-mudi, baik orang tua, terjadi keselamatan kami terima dari Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Teguhkanlah iman percaya semua, berpegang teguh kepada pengharapan, yaitu kepada Tuhan, supaya kami mampu melewati Bapa kesulitan ini yang melanda negara kami. Dan bukan hanya negara kami, seluruh dunia Tuhan sedang dilanda kesulitan pada saat ini, sehingga kami semua rasanya khawatir bimbang ya Allahku menghadapinya ya Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, jangan takut, aku ada bersama Engkau, menghardik segala COVID-19 dari dunia ini. Kami percaya dengan Tuhan Allahku, dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu Bapa, dan dengan uluran tangan-Mu bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di dunia ini sekarang Bapa. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau hardik Bapa COVID-19 dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau putuskan tali COVID, tidak akan berkembang lagi lebih lagi di dunia ya Tuhan. Kami percaya kuasa menyatakan, mujizat menyatakan, kedahsyatan Allah terjadi dalam kehidupan negara kami, bahkan di seluruh dunia ya Tuhan. Berkatilah Tuhan kehidupan manusia di dunia ini Bapa. Sadarkan mereka untuk mengandalkan Tuhan, sadarkan mereka mengundang kuasa-Mu, sadarkan mereka berdoa kepada Tuhan, supaya perlindungan Tuhan mereka rasakan, sehingga mereka tidak akan Tuhan terkena atau terjangkit oleh penyakit corona ini. Kami berdoa juga buat Presiden kami Jokowi ya Bapa, beri senantiasa kekuatan, beri panjang sabar, beri ketabahan. Biarlah kuasa Allah bekerja di dalam hidupnya. Dia tetap memiliki kasih terhadap masyarakat Indonesia ya Bapa, sehingga dia Tuhan melihat Indonesia ini dan mengatur Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berkuasa dalam hidupnya, mengarahkan dia, mengemudikan kehidupannya untuk menghadapi yaitu sedang terjadi di negara kami Bapa. Kami berdoa buat menteri-menteri Tuhan yang Bapak Jokowi anjurkan Tuhan, yaitu tentang sembako yang sudah disalurkan ya Bapak. Beri kejujuran kepada menteri-menteri, pihak pemerintahan Bapak, beri takut akan Tuhan, sehingga Bapak bantuan-bantuan yang Jokowi usulkan bisa Tuhan tersampai, bisa juga Tuhan terkena kepada sasaran khususnya yang membutuhkan bantuan itu di negeri kami ini ya Allahku. Mari Tuhan Engkau berkatilah negeri kami, berkatilah bangsa kami, berkatilah Tuhan Indonesia kami khususnya yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Engkau turun tangan mendatangkan berkat melimpah, Engkau turun tangan mendatangkan kuasa, Engkau turun tangan mendatangkan mujizat-Mu, sehingga mujizat-Mu semakin terjadi Allahku. Kami berdoa juga khususnya buat medis seluruhnya ya Bapak. Tuhan Engkau lihat Bapak, medis kami sudah banyak korban menangani COVID ini Allahku. Kami percaya Tuhan, kami berdoa khusus kepada medis kami Bapak, supaya Engkau membentengi mereka semua, Engkau memagari mereka Tuhan dengan darah-Mu yang tercurah di
mereka akan sehat, mereka akan sempurna, mereka akan kuat karena mengandalkan darah Yesus Kristus untuk menyelimuti hidup mereka. Kami percaya Tuhan, atur berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Engkau akan menguasai, Engkau akan memagari, Engkau akan memberkati kehidupan mereka dalam menangani COVID ini ya Bapa. Sehingga semua medis-medis baik perawat seluruhnya di Indonesia ini Tuhan boleh bersukacita dengan anak-anak mereka, dengan keluarga mereka, oleh karena pemeliharaan Tuhan yang ternyata di hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan sudah turun tangan memberkati Indonesia kami, sehingga Indonesia kami menang, Indonesia kami bebas dari segala COVID, Indonesia kami merasakan pertolongan Tuhan. Haleluya. Demikian juga ibadah kami hari ini sudah selesai ya Bapa. Namun Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan selesai kami alami. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami senantiasa dan membuat kami tetap berjuang untuk melakukan ibadah kami, sekalipun Tuhan tidak bisa berkumpul akhir-akhir ini bersama jemaatmu di gereja, tetapi mereka berkumpul di rumah mereka melakukan mesbah doa. Kesempatan ini memperingati Tuhan, yaitu firman-Mu kepada keluarganya masing-masing. Berkati semuanya Bapa, peliharalah Tuhan dan lindungilah di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan persembahan kami seluruhnya kami serahkan di dalam Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, bukalah tingkap langit, curahkanlah berkat-Mu. Biarlah Engkau memberkati 30, 60 sampai 100 kali lipat ya Bapa. Berkat-Mu melimpah atas kami. Haleluya Tuhan. Ampunilah dosa kami, sucikan kami dengan darah-Mu, agar kami layak menerima janji-janji Tuhan di dalam kebenaran-Mu kepada kami selama hidup kami di dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudaraku, arahkan hatimu, tadahkan tanganmu. Kita sama-sama menerima berkat. Allah memberkati bakulmu, Allah memberkati saudaraku buah kandunganmu, dan bahkan keluar masukmu. Allah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa di surga serta persekutuan oleh Roh Kudus itulah tinggal menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus Maranatha kembali mengangkat gerejanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang beriman sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Haleluya.